sebetulnya cukup panjang, tapi aku mau mempersingkat, gitu ya. Jadi kita itu terinspirasi dari banyaknya desa mati yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa banyak ternyata di Indonesia itu ada desa-desa yang tertinggal gitu kan. Ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Tengah, di luar pulau pun ada di Majalengka, di Jogja. Di Jogja pun ada 2 setahu saya gitu kan. Jadi kenapa desa mati itu ada banyak di Indonesia? Itu karena ada yang karena natural disasters atau apa? Bencana alam. Bencana alam. Terus ada juga karena infrastruktur yang susah untuk mencapai daerah tertentu kan. Nah, yang ada juga desa mati di Jogja itu karena kebetulan saya orang Solo, jadi saya waktu itu ikut jadi bala bantuan untuk gempa di Jogja, di Bantul. Nah, kemudian mereka dibangunin desa. Nah, desa darurat yang ditinggalin mereka cukup lama. Nah, itu semua udah ditinggal sehingga jadi desa mati ya. Jadi sebetulnya yang disebut desa mati itu desa yang sudah ditinggalkan penduduknya. Nah, tapi ada juga penduduk yang masih tinggal di sana. Ada juga beberapa keluarga, cuma beberapa keluarga atau hanya satu keluarga gitu kan, atau hanya orang tua kemudian habis. Nah, dengan banyaknya desa yang tertinggal itu banyak sekali kalau kita googling, kita lihat di media sosial, di YouTube itu cukup viral gitu. Jadi banyak cerita yang terjadi. Nah, kita tahu ya kalau tempat kosong aja ditinggal itu apa yang terjadi gitu kan. Ya saya nggak usah ceritain. Nah, kita semua ngerti lah itu yang ngeri-ngeri gimana gitu kan. Kemudian apalagi satu desa gitu, di mana ada bangunan, di mana ada tempat gitu, tapi kosong udah ditinggal gitu. Kalian bisa search juga di Google, di berita-berita yang nyata memang ada gitu. Nah, itu yang membuat kita terinspirasi. Jadi dari sutradara, penulis, kemudian dari tim saya termasuk Philip, Ringga, Sipu juga kita sangat menarik nih, kita mengangkat cerita tentang desa yang tertinggal, karena desa yang tertinggal ini pasti ada sesuatunya kan. Nah, termasuk desa yang ada di salah satu daerah ya di Majalengka, desa yang ada di Jogja itu ada juga anak kecil yang ada beritanya ya, itu yang anak kecil gadis tinggal di sana sendirian. Nah, itu entah ya kenapa dia tinggal sendirian, atau dia terjebak, atau dia memang harus tinggal di situ. Nah, itu yang membuat kita terinspirasi untuk membuat cerita Desa Mati The Movie. Oke, jadi Desa Mati ini terinspirasi dari beberapa kejadian ya, yang akhirnya desa itu jadi mati, tidak ada penghuninya ya. Ada penghuni atau hanya mungkin satu. Oke, nah untuk ide cerita sendiri nih, Olive sendiri yang membuat Desa Mati The Movie ini? Bukan, sebetulnya begini, saya adalah sebagai salah satu pembuat cerita, ide cerita yang kita kembangkan bersama-sama dengan penulis pasti ya. Kemudian juga dengan sutradara, dengan Mas Ipu, dan juga dengan tim kreator kita ya. Jadi kita research dulu dari beberapa desa mati yang ada di Indonesia dan berita-berita yang terjadi di desa mati tersebut gitu. Jadi itu kumpulan dari karya pemikiran kita. Oke, terima kasih. Saya akan bertanya ke direktur kita, Pak Sipu Grosso, untuk lokasi syutingnya itu di mana, dan kira-kira ada batasan atau rules yang harus dijaga nggak selama proses syuting? Karena kan itu lumayan, ini kan horor ya. Kira-kira ada apa nih? Jadi kita syuting itu di daerah Jogja, tepatnya itu di Gunung Kidul. Jadi kita syuting itu benar-benar di desa yang sangat-sangat pelosok. Sampai sinyal pun aja nggak ada. Ya, jadi mati beneran ya. Mati gaya ya. Kalau saya tambahkan ya, itu benar-benar desa yang mati sebetulnya, karena air aja nggak ada gitu. Air aja kita air tadah hujan gitu kan. Benar. Parah sih. Dan juga tempatnya itu benar-benar mistis. Jadi kita sebelum syuting itu udah dikasih tahu sesepuh sana, hati-hati berbicara, tindakan dan bla 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 bla, benar-benar dijaga. Nah, kebetulan di saat kita pun syuting ada banyak lagi kejadian anak-anak dari pemain, kru, dan ada juga extras yang kesurupan. Berarti selama proses syuting itu ada yang jagain itu, ada kucing. Ada sesepuh di sana yang
buat inilah. Buat jagain selama proses syuting ya. Ya. Nah itu tepatnya di daerah apa? Daerah Wonosari. Wonosari, Gunung Kidul ya. Gunung Kidul. Oke. Pengalaman yang nggak bisa Bapak Ibu lupain nih selama proses syuting itu pengalaman apa sih? Nah kalau yang menarik? Yang menarik itu di saat kita syuting hutan. Jadi di hutan itu kita begitu sebelum syuting dikasih tahu penjaga sana kalau hutan itu banyak ular. Oke. Jadi saat waktu kita syuting, waktu kayak saya di monitor gitu ngedirect. Jadi kalau dengar suara kleset, kaki udah naik. Takut ada ular. Oke. Tapi sebenarnya banyak ular berbisa sih. Oke, terima kasih Mas Ibu. Nah, dari produser kita nih dari Ringga dulu nih. Ini yang habis nonton kan? Habis nonton. Habis nonton. Ya kalau dilihat kan udah tahu bapaknya siapa, anaknya siapa gitu ya. Kebetulan juga mungkin nggak familiar kalau saya juga punya anak perempuan gitu ya. Jadi kalau dibilangin susah memerankan semua proyek udah pasti susah kalau tidak dikuasai. Oh, kalau nggak riset. Hanya karena ini ibaratnya kalau lari 100 meter 50-nya udah nyolong. Oh. Jadi tinggal sisa 50. Yeah. Karena kan bapak dengan anak perempuan gitu, dengan kekhawatiran, keprotektifan bapak ke anak perempuan semata wayangnya gitu. Mana anak gue? Oh, sebelah Pak. Nggak kelihatan. Sebelah. Ya gitu. Jadi ibarat analoginya tuh gitu kayak lari 100 meter, gue udah start di 50 gitu. Oke. Nah, kita mau nanya dulu sama Frisly nih sebagai anaknya dari Samuel Rizal. Mati, iya, dinyalain. Innalillahi berarti ya. Jadi mati juga. Boleh nih mati katanya. Selamat malam semuanya. Frisly sebagai anaknya Samuel Rizal ya di film Desa Mati, gimana perasaannya bisa menjadi anaknya Samuel Rizal? Kaget sih, karena gimana pun Kak Sam itu kan abang ya. Jadi pas tahu dia jadi papaku, aku kayak kira-kira kita tebak-tebakan. Kakak tuh nikahnya pas punya anak segede gini, kira-kira umur berapa nih nikahnya? Karena anaknya gede banget kan. Iya, cuma kalau kalian nanti muncul pertanyaan, ini papanya tinggi, mamanya tinggi, kok anaknya pendek? Karena Ya. gimana Pak? Jawabnya? Karena semua gizinya diambil sama bapak ibunya, anaknya cuma dikasih nasi tempe sambal. Terima kasih. Oh lagi zaman Krismon kali ya? Iya, kita udah nyiapin apa jawabannya. Oke. Perasaannya pas tahu mainnya sama Neoce, terus juga sama Kak Sam, semuanya pastinya aku bangga banget. Apalagi ketemu sama Kak Adila, salah satu orang yang aku nonton project filmnya. Jadi aku happy banget sih. Kalau sama Kisha happy nggak? Happy juga. Happy juga. Oke. Kayak gak ikhlas ya? Enggak happy. Happy Kisha kan adik. Iya, adik kakak ya. Ya, adik kakak ya, tolong dicatat ya teman-teman media ya. Ntar isi keluar ya enggak ya, enak lagi. Benar. Terus tiba-tiba jadi Dimas gitu, perlu ada latihan khusus gak? Lumayan. Lumayan. Jadi ketika jadi Dimas ini kan perlu apa ya, karakter yang lumayan maco gitu kan. Iya. Maksudnya Gimana maksudnya gimana? Maco. Jadi ya gimana caranya aku bisa sih belajar itu dengan karakter si Dimas itu tadi. Tapi sebenarnya nggak jauh beda sih Dimas sama Ehan ya, bukan Brenda. Ehan Tadi gitu di, kalau sebagai content creator namanya Brenda. iya, nah kalau Brenda memang agak lumayan gemulai gitu. Kalau misalnya si Dimas Ehan? sama Ehan ini sebenarnya agak mirip karakternya, 11-12 lah. Kayak laki gitu. Sama-sama suka main bekel, bola bekel gitu. Iya lagi. Gitu. Buat Ehan Brenda. Kasih. Tapi informasi ya, Ehan tuh paling rajin sholat di selama syuting. Amin. Imamnya tetap Kisha, makmumnya Ehan di belakang. Iya betul. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Vicky dan saya backgroundnya memang model. Udah beberapa tahun, sekitar 10 tahun lebih saya jadi model catwalk. Oke. Nah kesulitannya ini kan film pertama saya. Pertama kagetnya callingan malam, saya kan syuting callingan dari jam 7 malam sampai pagi tuh yang pertama kaget sih. Oh, kaget Belum callingan. pernah. Ini gua callingan sama siapa ini jam 7 gitu ya. Biasanya kalau model kan pagi gitu kan. Iya. Terus kesulitan yang kedua
pasti ekspresi ya, karena biasanya saya jalan ya udah tanpa ekspresi aja, atau mood boardnya sesuai mood board biasanya kayak cuman senyum, senang, sedih gitu aja sesuai mood board. Nah kalau syuting ini kan kita dituntut untuk berekspresi sesuai dengan karakternya, itu yang agak saya masih belajar gitu. Tapi kebetulan teman-teman saya yang di lokasi syuting tuh baik-baik semua, jadi kayak support. Kayak misalnya saya kayak, aduh ini pertama kali saya syuting film, teman-teman pada kayak, ayo kak pasti bisa kok, kayak gitu. Jadi seneng banget bisa diajak main film di Desa Mati The Movie ini. Oke, ada tambahan dari Kak Olive apa? Vicky, Mbak Nur, teringat nggak yang aku gorok kamu beneran kegorok? Iya itu, iya pengalaman syuting yang luar biasa. Kemarin pas ada adegan gorok beneran, di sini luka kegorok beneran. Wah gorok lu beneran. Itu saking mendalami karakter ya. Jadi digorok beneran ya? Iya kegorok kayak luka. Terus pas di syuting di hutan itu, pas saya buka galeri ternyata pas saya duduk, saya kan foto nih, di belakang saya itu ada beberapa bayangan, masih ada di galeri foto saya. Iya. Oh horor ya? Iya horor. Itu kayak luar biasa sih, antara capek sama nggak tahu ya itu halusinasi atau apa, tapi ada di foto, masih ada, saya masih simpan itu pas proses syuting gitu. Thank you. Saya mau nanya sama Kisha Alvaro. Saya hai dulu. Selamat malam kakak-kakak dan om-om semua. Iya, saya Kisha Alvaro, saya berperan sebagai Arga di film Desa Mati ini. Nah, Kisha, ini katanya film pertama di usia dewasa, benar ya? Iya, ini film debut setelah terakhir syuting film itu tahun 2012. Dan di tahun 2023 awal di bulan Januari dikasih kesempatan sama PH Kami Cinema untuk bisa bermain film lagi. Sebagai Arga. Iya. Itu sosoknya seperti apa sih Arga itu? Oke, karena ini akan nyambung kepada susah atau tidak, saya akan rapel aja ya. Kesulitan pertama untuk memerankan karakter Arga ini sebenarnya lebih ke, ini kan spill dikit ya. Ini tuh sempat ada perubahan cerita di awal, yang dimana tadinya Arga ini punya pacar gitu. Akhirnya jadi bersahabat, gitu kan. Nah, menghilangkannya bagaimana adalah dengan yang kupikirkan itu bagaimana cara menghilangkan aura Kisha Alvaro-nya dulu nih. Karena ini film pertama kali ya. Iya, yang biasa kan digandrungi wanita, ini enggak gitu di film ini. Ada Ehan Brenda, Gisli, ada Adila. Bercanda. Enggak, karena karakter Arga itu kakak semua itu enggak seganteng saya. Di filmnya enggak sekarismatik saya di karakternya ya. Iya. Jadi gimana caranya saya menghilangkan kekarismatikan saya itu, aura ini. Jadi cowok yang lebih santai, yang lebih polos, yang lebih cowok lugu. Gitu loh. Lugu tapi kepengen. Kenapa? Aslinya mirip-mirip. Aslinya nggak beda jauh. Nanti disiapin aja buat pertanyaan itu. Iya. Dan pasti Arga ini juga karakter yang cukup menyulitkan karena selain dia juga satu-satunya cowok di grup ini, karena Ehan setengah kan. Dipastikan setengah ya, jadi mohon maaf banyak. Kisha Alvaro, dia mau galau premier udah dikecengin bautnya tadi katanya. Iya sih. Iya. Ya maaf ya sayang. Manajer langsung, ya salah gua. Jadi lebih ke banyak adegan actionnya seperti sudah ditonton tadi gitu, banyak adegan-adegan menyulitkan. Salah satunya yang sempat kami ambil sama Pak Sipu ya pada malam itu. Berapa jam waktu itu kita ambil ya Pak? 3 jam lebih untuk satu adegan ya? Satu adegan. Dari seingat saya dari jam 11 sampai jam 2 malam itu masih adegan itu aja. Karena saking sulitnya dalam teknik pengambilan kamera, koreografi dan lain-lain. Dan pulang pun sih aku udah banyak luka di bagian tangan, kaki. Karena adegannya jatuh-jatuh, berantem dan lain-lain sih. Nah, gimana rasanya dimasukin ke kandang babi beneran sama Frisly? Wah, ada tuh. Wah, seru gak? Pertanyaan sulit ini. Saya nggak nyangka ada pertanyaan ini. Jawab apa ya? Gimana rasanya dimasukkan ke sebuah kandang kecil? Beraktingnya susah nggak tuh di dalam itu? Pada saat itu sih nggak susah karena membantu build up chemistry.
ketika di kandang babi berdua itu membantu chemistry saya sama Lintang sebagai sahabat ya. Sebagai sahabat. Garis bawahi ya teman-teman media, sahabat. Sebagai sahabat. Jadi karena itu juga cukup lama tuh pengambilan adegannya ya Pak. Cukup lama, jadi banyak ngobrol sama Fris di sana gitu, terus ya build up chemistry intinya lah gitu. Build up chemistry. Seru tapi ya jadinya. Seru banget. Gak ada hal yang saya sesali selama syuting film ini. Mantap. Oke, luar biasa. Dan saya mau nanya dulu nih sama kreatif produser kita nih, ada Pak Agus. Ketika mau ke toilet, mau ke jalan kemanapun, ke warung aja, Visi temenin. Karena kalau ada apa-apa, yang korbanin dia gitu. Bisa komunikasi lah ya seenggaknya. Karena dia bisa ngelawan gitu kan. Pada faktanya, dia juga takut. Jadi sebenarnya gini, itu bukan berarti aku takut ya. Tapi aku dibayar sebagai pemeran, bukan jadi dukun. Jadi pas lagi kayak, terus ada ekstras yang kesurupan, aku kayak, oh enggak gitu. Padahal kayak aku kan nggak dibayar sebagai dukun, jadi aku kayak enggak, aku Lintang di sini. Gitu. Dan itu, sorry, kalau tadi dibilang Visi temenin ke warung kemana, itu bukan karena kamu mau aja ya. Sebentar ya, dikat dulu, dikat. Kalau jadi publish ya. Ntar rame di TikTok itu soalnya. Aduh, ada aja lagi. Karena terpaksa. Dan Kak, waktu itu dia belum lasik, jadi -7, nggak bisa lihat setan. Mungkin Karul, salah satu alasannya. Tapi kamu ngerasain ya? Cukup makhluk seperti itu. Cukup ngerasain. Kalau yang aku tahu tuh sugesti itu kadang, ini benar nggak? Coba saya mau klarifikasi juga sama Mbak Dukun. Halo. Visi. Katanya kalau kita ngerasa kayak tiba-tiba kayak dilihatin orang itu benar ada setan yang ngeliatin katanya gitu. Sugestinya. Kalau tempatnya mendukung ya iya. Tapi kalau kita ngerasa merinding di bagian belakang. Tapi pas aku nengok belakang ternyata kamu yang lihat. Agak di ujung jurang ya. Flashback kayak ini. Tinggal mereka berdua ya. Jangan Pak. Jadi sebenarnya kisah horor apa kisah drama romantis ya? Ada bapaknya marah. Oke, kita ada satu pemain lagi.